Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Oke, sudah ada 13 orang. Jadi ada lagi yang masuk. Oke, 14. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang sensor dan aktuator. Untuk slide dan materinya sudah saya postkan di kampus. Bila mana ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Di luar jam kuliah juga silakan. Untuk tugasnya juga sudah saya serahkan. Baca kembali di tugas pertemuan ketiga ini. Nanti nomor 1 dibuatkan resume atau rangkuman untuk pertemuan 3 ini. Dan yang nomor 2 yaitu desain sensor dan aktuator yang mau dipakai nanti seperti apa untuk proyek IoT kalian. Oke, ini slide-nya sudah berubah, terlihat tidak? Udah, Pak. Oke. Jadi diawali dari kontrak perkuliahan untuk bobot nilai absen, UTS, UAS, dan tugas. Dan juga nanti output untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa ataupun mahasiswi mampu mengundang minimal 2 orang praktisi atau mencari narasumber. Narasumbernya tidak dibayar. Nanti akan dibuatkan panggung dalam bentuk seminar nasional. Dari sisi saya dibuatkan laporan pengabdian masyarakat, dan dari sisi berita bangsa nanti akan membuatkan MAU ataupun SPK. Kemudian untuk tugas mahasiswa tadi 1 mencari narasumber, yang kedua nanti dalam tugas mata kuliah ini membuat video durasi 3-7 menit, sejumlah 3-5 video. Nah, kemudian kita udah mulai di pertemuan kedua, nanti dimasukkan ke media sosial Facebook, IG, YouTube, dan lainnya. Dan untuk UTS UAS nanti kita akan membuat UTS-nya penelitian sederhana atau proyek kecil. Nanti UAS-nya yaitu berupa implementasi produk hasil akhir mata kuliah ini. Oke, ada yang masuk? Kalau ada yang mau ditanyakan di awal, monggo silakan ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita bahas tentang sensor dan aktuator. Nah, sensor apa itu sensor? Nah, sensor sendiri kalau misalkan di tubuh kita berupa kayak macam eh, apa perasaan, atau misalkan ada yang bisa mendeteksi perubahan misalkan di kulit, itu semacam indera. Nah, di alat, nah sensor sendiri ini biasa digunakan untuk mendeteksi perubahan pada lingkungan sekitarnya, baik itu berupa fisik ataupun kimia, ataupun mengubah dari sinyal dari DC ke AC ataupun sebaliknya yang bisa diukur. Oke, nah ini ada perubahan berupa gambar di mana nantinya diolah di bagian kotak. Jadi sensor itu berupa alat luar yang tetap mendeteksi di sekitarnya. Oke. Nah, fitur sensor sendiri di sini ada bermacam-macam, di mana ada berupa sensor cahaya, suhu, tekanan, gerakan. Nah, kemudian di sensor ini nanti berupa perangkat, baik itu yang sudah jadi ataupun belum, yang nanti bisa kita rakit menjadi suatu perangkat yang bisa dipakai di modul yang lain. Nah, biasanya perangkat yang digunakan untuk memantau ataupun mengukur perubahan lingkungan. Nah, si sensor ini bisa mengubah jumlah fisik menjadi sinyal listrik. Nah, misalkan outputnya berupa sinyal listrik. Contohnya misalkan temperatur sensor gerakan. Nah, ini karena ada gerakan, nanti sinyal akan mengirimkan nilai untuk menghidupkan lampu. Nah, bisa dipakai di WC ataupun di ruang lorong-lorong untuk sensor gerakan menghidupkan lampu. Dimana nanti sensor ini biasanya terhubung ke sistem yang sudah ada.
ataupun yang sistem yang mau dibuat. Nah, sensor itu ada dua jenis, ada yang aktif dan ada juga yang pasif. Nah, kalau yang sensor yang aktif ini tidak memerlukan sumber daya, tidak memerlukan power supply ataupun baterai. Nah, sedangkan sensor yang pasif kebalikannya, dia memerlukan power supply ataupun baterai untuk bekerja. Nah, si sensor biasanya kalau yang aktif kayak semacam RFID, anten seperti itu, tidak memerlukan sumber daya. Pasif, nah banyak kayak sensor gerakan ataupun sensor suhu, tekanan, cahaya. Nah, sensor nanti akan memberikan informasi ke sistem baik itu berupa analog ataupun digital, di mana nanti akan diolah kembali oleh si prosesor atau yang kita pakai nanti berupa Arduino mikroprosesornya. Nah, contohnya ada sensor cahaya, panas, suhu, dan lain-lain. Nah, prinsip kerja sensor. Nah, prinsip kerja sensor ini nanti biasanya melibatkan konversi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalkan tadi sensor gerak, artinya ada gerakan, maka nanti akan dikonversikan dari analog ke digital untuk menghidupkan lampu. Ada juga sensor cahaya, misalnya mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, contohnya yang sensor LDR yang dipasang-pasang di lampu-lampu lalu lintas atau lampu jalanan untuk mendeteksi kalau misalkan ada cahaya mati, tidak cahaya nanti hidup. Nah, sensor tekanan misalkan nanti akan mengubah tekanan fisik menjadi elektrik. Nah, contohnya biasanya di ban-ban mobil, motor akan mendeteksi berapa PSI tekanannya, nanti akan nilainya akan mungkin di situ menghidupkan indikator kurang atau lebih atau sesuai. Nah, dengan kata lain biasanya sensor ini beroperasi sebagai penerima stimulus fisik. Jadi nantinya mengubah data yang dapat digunakan oleh sistem. Nah, ini ada contohnya sensor LDR. Nah, ini dites menggunakan ampermeter atau multimeter. Ini ada hambatan sebesar 200 kilo ohm. Jadi saat kondisi sedikit cahaya ini nilai hambatannya lumayan besar, 200 kilo. Dan ini akan menurun kalau ada cahaya atau kena cahayanya banyak, diukur lagi menjadi 500 ohm. Nah, situ berarti ada limit. Nah, limit yang tinggi dan limit yang rendah. Ketika dia high hambatannya berarti gelap, ketika dia low turun hambatannya berarti terang. Nah, itu sinyal itu nanti akan diolah biasanya oleh sistem untuk hidupin lampu. Ada juga contoh sensor MEMS. Nah, biasa dipakai untuk mengukur tekanan berapa PSI. Nah, ini macam-macam sensor. Jadi sensor di luar itu banyak. Ini udah jadi modulnya. Kalau yang tadi ini belum jadi modulnya, itu nanti kita buat modif sendiri atau modulnya seperti apa. Nah, ini yang udah jadi, banyak di pasaran dijual, tinggal nanti digabungkan yaitu dengan mikroprosesor yang akan kita gunakan. Ada yang ultrasonic modul, human body sensor modul, tilt sensor, photosensitive, smoke sensor, infrared, vibration, sound, dan banyak yang lainnya. Ini contoh-contohnya. Nah, biasanya bentar ada yang masuk. Oke. Ada sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan, sensor tekanan mengukur tekanan pada gas atau cairan, ada sensor cahaya mendeteksi keberadaan cahaya dan mengukur intensitas cahayanya, ada sensor gerakan mendeteksi gerakan benda atau manusia di sekitar sensor, sensor getaran mendeteksi getaran pada mesin atau peralatan industri, sensor suara deteksi dan mengukur kebisingan atau suara di sekitar sensor, sensor kelembaban mengukur kelembaban udara, sensor gas mendeteksi keberadaan gas,
seperti ini contohnya, macam-macam sensor yang ada di pasaran. Ini bisa kita beli dan kita gunakan karena bentuknya berupa modul udah jadi, tinggal dipasangkan di mikroprosesor. Oke, ini suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan tentang sensor macam-macamnya, prinsip kerjanya. Nah, ini penerapannya nih. Ya, ada. Monggo silakan Mas Khalil Gibran. Iya. Suaranya gede lagi, Mas. Kecil, kenapa? Suaranya Untuk yang kedengaran sip sensor, terus. saya ingin bertanya, Ya. itu cara kerjanya kenapa menggunakan infrared ya, Pak? Kalau untuk yang mana? Untuk sensor api, Pak, deteksi api. Oh, deteksi api. Iya, Oke. ya itu Yang kan cara kerjanya dengan infrared ya, Pak. Itu gimana cara kerjanya, Pak? Bisa deteksi api? oh ini flame sensor, sensor api nih, sensor kebakaran. Iya, Oke. Jadi bentuknya aja seperti LED infrared itu bentuknya. Tapi sebenarnya itu infrared itu banyak, ada bentukannya doang, tapi sebenarnya banyak, biasanya untuk ngambil dari situ panasnya, suhunya, kemudian juga ada dari bisa deteksi asapnya di dalamnya. Jadi hanya sekilas doang, kalau bentukannya seperti mirip LED ataupun infrared seperti itu. Tapi bukan infrared, sebenarnya kerjanya beda sama seperti infrared, seperti yang infrared pada sensor ini. Kalau misalkan infrared biasanya dia ada penerima sama mengirim. Nah ini cuma satu, jadi bukan infrared sebenarnya, bentukannya doang mirip gitu. Nah di sini ada namanya potensio. Nah ini untuk mengukur sensitivitasnya, Mas. Nanti biasanya ini di jas, nanti kita sesuaikan. Kalau misalkan panasnya dari api itu, baik itu dari cahaya ataupun panasnya mendekati berapa, nanti ada nilainya. Nah itu nanti yang mengirim bahwa ini udah benar-benar ada api, atau ini kurang, apinya masih kecil, belum kedetek, seperti itu. Jadi ini hanya bentuk kaca doang mirip infrared. iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Monggo yang lainnya silakan. Oke, kalau tidak ada, nah ini contoh penerapannya. Kalau kita ingin membuat smart home, nah ini lumayan banyak karena integrasinya nanti macam-macam sensor di dalam satu IoT misalkan, ataupun masing-masing integrasinya tidak berhubung dengan yang lain. Ada yang light control, mengontrol untuk lampu, ada yang energy management. Nah di sini biasanya membaca penggunaan KWH-nya, kemudian smartphone alert biasanya berupa kalau misalkan ada yang mematikan sinyal biasanya supaya tidak terganggu daerahnya. Ada yang menggunakan remote control apply, biasanya untuk ya di dalam rumah, bisa TV, kulkas dan sebagainya. Ada yang temperatur dari video streaming menggunakan CCTV, ada yang door lock, keyless entry. Nah, biasanya di sini dilakukan sama satu orang, yaitu professional monitoring, baik itu yang punyanya ataupun dari si provider yang pembuatnya. Ada alarm siren aktivasi kalau terjadi sesuatu bunyi, kemudian garasi door control, ngebuka pintu garasi, menutup garasi, deteksi manusia yang masuk, road motion, gerakan. Ada juga untuk deteksi kaca pecah, misalkan ada yang masuk dari atas. Nah kalau misalkan di luar, konsepnya itu seperti ini untuk smart home. Nah biasanya ini ada professional monitoring, yaitu udah dikelola oleh 911 atau polisi daerah sekitar. Kalau terjadi sesuatu akan mengirimkan sinyal ke mereka, dan mereka akan mengecek lewat kontrol mereka. Nah, kemudian juga nanti ada pengecekan kedua langsung ke lapangan turun, seperti itu. Ini contoh penerapan. Kalau di Indonesia apakah sudah ada? Belum.
ada baru sebagian, tidak sepenuhnya pure sepenuhnya dikuasai, tidak hanya sebagian. Oke, nah ini kelebihan dan kekurangan sensor. Oke, yang kelebihannya ini ada harga dan rupa ya. Biasanya kalau lebih mahal, speknya lebih besar, lebih bagus, dan jangkauannya juga lebih bagus. Nah, sehingga nantinya akan mendeteksi seakurat apa sensor tersebut. Nah, kelebihannya sensor mampu mendeteksi perubahan lingkungan, baik itu suhu, kelembaban, tekanan, dan banyak yang lainnya. Ada yang monitorisasi secara real time, dapat diambil datanya secara terus menerus. Kemudian efisiensi energi, biasanya sensor yang dirancang di model-model itu operasinya dayanya rendah, jadi butuh power supply di mana nanti supply-nya biasanya awet. Kemudian otomasi, nah bisa sensor ini dimungkinkan untuk otomatisasi proses nanti yang dibuat sistemnya, contohnya tadi pintu garasi. Nah, kemudian kekurangannya tentu satu biaya. Oke, karena ya ada yang mau ditanyakan? Oh, ada pesan. Ya, monggo silakan Mas Dapat Gibran. Iya, saya sendiri habis kewajiban untuk ngajar, nanti tarawihnya lanjut di sini. Oke, itu yang pertama biaya. Kemudian kedua ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tergantung dari keakuratan si sensor. Nah, kadang sensor ada yang rusak juga, sehingga nanti data yang dikirimkan itu ada yang nol terus, kayak seperti tidak mengukur ataupun bekerja. Nah, ini perlu dicek nantinya, biasanya sensor tersebut rusak. Kemudian perawatan, nah ini butuh maintenance ke perawatan. Nah, biasanya dipakainya kalau misalkan untuk cek maintenance akurasi kalibrasinya itu dilakukan per bulan. Jadi kalau misalkan sekarang pasang, nanti lihat bulan berikutnya, biasanya per bulan ada pengecekan masih jalan apa tidak. Kemudian keterbatasan kondisi. Nah, balik lagi kalau misalkan dengan alam, cuaca, panas, hujan, nah ini tidak semua sensor cocok untuk dipasang di lingkungan, karena apalagi di luar. Karena kadangkala suhunya ekstrim, kelembapannya tinggi, kadang juga lingkungan yang tidak memadai. Jadi biasanya nanti kalau sistem sudah jadi, dipasangkan untuk di bagian di luar ataupun outdoor indoor harus disesuaikan dengan mekanikal, supaya nanti untuk biaya, ketidakpastian, perawatan, dan keterbatasan kondisi ini berkurang. Jadi kekurangan itu bisa diatasi lewat mekanik biasanya. Nah, berikutnya tadi sensor, yaitu berikutnya aktuator. Aktuator apa itu aktuator? Aktuator itu seperti penggerak. Nah, secara harfiah yaitu sebuah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengendalikan sistem secara mekanik. Nah, jadi ini biasanya misalkan ada deteksi lampu, deteksi apa ya, face recognition. Nah, lewat kamera nanti kalau mukanya sesuai, pintunya kebuka. Nah, kalau untuk membukakan pintu, nah ini ada mekaniknya. Nanti wajahnya sesuai, nanti ya aktuator ini akan bekerja mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk membuka slot pintu. Nah, ini ada contohnya si linear actuator dengan menggunakan solenoid, dimana nanti kalau misalkan ada tekanan dari reservoir menuju pulp, kalau regulatornya tinggi solenoidnya akan membuka, nah tapi kalau kurang akan menutup. Nah, sehingga nanti akan mengontrol si aktuator linearnya maju sama mundur. Maju untuk jalan membuka karena ada angin, kemudian mundur untuk menutup karena tidak ada angin. Nah, biasa dipakai di industri seperti ini untuk menggerakkan mesin solenoid pulp, kemudian aktuator-aktuator untuk
maju mundur si mesinnya menggunakan si piston seperti itu. Nah, fitur aktuator sendiri ini biasanya mengubah perangkatnya dari sinyal listrik menjadi gerakan mekanis biasanya. Tapi bukan berarti untuk itu doang, masih banyak yang lain. Nah, si aktuator ini biasanya satu membutuhkan sumber daya ataupun baterai sebagai inputannya supaya dia jalan. Karena dia akan menggerakkan biasanya motor, kemudian menggerakkan relay seperti itu. Outputnya biasanya pekerjaan mekanis, kemudian biasanya terhubung pada output system, jadi biasa dipakainya digital output. Seperti kemarin untuk menghidupkan lampu, hidupin relay. Nah, nanti kalau misalkan untuk mati lampu, relaynya open, kalau misalnya relaynya close, lampunya nyala. Nah, aktuator juga akan membantu mengendalikan lingkungan sesuai dengan pembacaan sensor. Nah, nanti dikombinasikan dengan inputan digital input dari sensor. Nah, nanti ketika dua ini dikombinasikan tentu membutuhkan sumber daya yang ekstra, nambah lagi. Nah, contohnya aktuator untuk motor servo, motor stepper, motor DC, AC, dan lain-lain. Nah, ini prinsip kerja aktuator. Misalkan untuk isi tangki menggunakan motor AC, di mana kontrolnya menggunakan regulasi valve, jadi saling gantian. Nah, di sini aktuator nanti tergantung pada data yang disediakan oleh si sensor. Nah, sensor nanti yang didapatkan nanti akan menyediakan data tersebut ke unit kondisi sinyal. Nah, unit kondisi sinyal ini nanti akan memproses data, dimana akan mengirimkan perintah ke aktuator untuk membuka dan menutup. Misalkan ada kita buat IoT-nya sistem kontrol suhu. Nah, suhu ini akan memantau suhu sekitar. Jika suhunya melebihi batas, nah sistem memberikan perintah kipas ataupun aktuator untuk hidup, nah, supaya nanti dingin. Tapi kalau suhunya sudah mencapai flow-nya atau targetnya, kipasnya mati. Nah, ini ada gambar dari sistem kontrol CTT CSA2S. Ini untuk pemantauan otomatis dan pengendalian manual di bagian terpenting dari proses fermentasi dan pematangan bir atau minuman. Dari 1 hingga 2 zona pendinginan tangki menggunakan satu kabinet kontrol. Nah, ini macam-macam aktuator di luaran juga sudah ada per modul, tinggal kita hubungkan power supply dan inputannya untuk ke si sensornya. Nah, di sini ada yang relay, ada motor DC, piston, silinder, motor stepper, solenoid. Nah, kebanyakan dipakai di industri-industri. Kalau di rumahan biasanya relay untuk hidupin lampu, kemudian membuka garasi, motor, stepper, kemudian untuk buka pintu bisa pakai piston atau silinder pneumatik seperti itu. Nah, aktuator sendiri ada macam jenisnya, mulai dari aktuator manual. Nah, jenis aktuator ini dikendalikan secara manual menggunakan roda gigi atau gear, bisa menggunakan tuas ataupun roda dari mesin yang lain. Nah, ini biasanya tidak membutuhkan sumber daya karena membutuhkan tindakan manusia. Nah, biasanya dari manusia berupa kayak macam saklar untuk dihidupkan ataupun mematikan. Kemudian aktuator listrik. Nah, aktuator ini membutuhkan listrik atau power supply untuk beroperasi. Nah, biasanya ini menggunakan motor listrik untuk menghasilkan gerakan, motor DC listrik ataupun relay seperti itu. Kemudian ada juga aktuator hidrolik. Nah, ini biasanya menggunakan cairan terkompresi dalam silinder untuk menghasilkan tekanan. Nanti biasanya akan memfasilitasi gerakan maju mundur seperti itu. Ada juga aktuator pneumatik. Nah, ini menggunakan tekanan gas untuk menghasilkan gerakan. Ada aktuator spring.
Nah, spring ini berarti seperti pegas, bisa memiliki pegas yang dimuat untuk dipicu prosesnya. Nah, ketika dilepaskan springnya, maka pekerjaan si aktuator ini bekerja, baik itu maju ataupun mundur. Ini contohnya macam-macam aktuator, dan ini untuk penerapan aktuator. Misalkan ada di mesin vision untuk optical ambient light untuk deteksi kesehatan mata. Nah, position untuk proximity kalau misalkan ada benda. Kemudian ada juga untuk motion, velocity, dan displacement, temperatur, ada humidity, ada akustik dari suara, ada gas, ada flow meter, meter, bisa menggerakkan katup atau keran. Ada juga yang force torsi, strain, gauge, ada juga magnetic, ada juga yang level air, flow rate. Oke, ada yang tanyakan di sini tentang aktuator? Monggo silakan. Silakan Mas Kas Endra. Iya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kalau untuk aktuator dengan sensor itu, apakah ada pasangannya Pak? Misalkan yang tadi yang sensor gerak dengan aktuator jenis apa, atau yang sensor suhu dengan aktuator jenis apa? Ada? Oke. Biasanya kalau misalkan sensor gerak nih, nah sensor gerak berarti nanti akan mendeteksi ada gerakan. Nah, dia akan inputannya tuh high dan low. Kalau ada gerakan high, kalau tidak ada gerakan low, atau true atau false. Nah, masukannya biasanya terhubung ke, kalau di industri ataupun di rumahan, untuk lampu. Nah, di lampu nanti aktuatornya pakai relay. Nanti kalau misalkan high gerakan satu, nah relaynya nanti close, tutup, lampunya hidup, mengalirkan arus listrik AC. Kalau tidak ada gerakan, nanti akan mengirimkan ke si relaynya open. Nah, nanti lampunya mati. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin apa dulu, misalkan untuk mengontrol apa. Nah, contohnya misalkan pintu. Nah, pintu berarti ada aktuator bisa menggunakan silinder pneumatik ataupun pakai motor DC untuk gerakin batangan besinya. Nah, kalau misalkan di situ deteksi sensornya bisa mungkin lewat face recognition atau pakai machine vision di situ. Kalau misalkan orangnya sesuai, kemudian nanti pintu kebuka, seperti itu. Nanti disesuaikan biasanya sensor yang dipakai dengan aktuator yang digunakan apa. Nah, dari masnya sendiri mungkin ada project buat IT-nya seperti apa? Belum Pak, saya masih cari referensi dulu. Iya, nanti disesuaikan misalkan untuk ngasih makan pakan ayam atau pakan ikan. Nah, biasa menggunakan katup. Nah, katupnya nanti ngebuka menutup. Nah, di situ bisa menggunakan motor ataupun menggunakan silinder. Kemudian nanti lewat sensornya bisa mungkin dari pH kontrol, atau ada menggunakan timer, ada misalkan mendekati, ada sensor gerakan dari misalkan hewan atau apa, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Nah, contohnya misalkan ada sensor suara. Nah, sensor suara kita ngomong seperti layaknya speaker. Kalau misalkan ada suara, nah dia ada siapa? Misalkan untuk hidupin sirene. Nah, nanti ada berupa speaker sirene. Kalau kita misalkan ada yang ngomong, kalau ada suara, nah sirenenya bunyi. Tapi kalau sepi, sirenenya diam. Seperti itu. Nah, biasa arahnya ke sensor itu berupa inputan dan aktuator berupa outputan. Oke, monggo silakan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan.
Tapi cara penggabungannya itu gimana, Pak? Nah, penggabungannya semuanya akan masuk ke mikroprosesor. Mikroprosesor lah nanti yang akan mengontrol itu semua. Nah, mikroprosesor ini nanti akan mendapatkan inputan dari si sensor. Inputan si sensornya misalkan low terus. Nah, mikroprosesor akan mengirimkan ke si aktuator. Misalkan low berarti normally open, kebuka, relay lampunya kebuka, lampunya mati. Ketika ada gerakan akan mengirimkan satu ke mikroprosesornya. Nah, ketika dapat satu kirim sinyal ke relay untuk normally close. Ketika normally close lampunya hidup, seperti itu. Jadi ada yang mengatur itu semua, yaitu apa, otaknya, mikroprosesornya. Nah, konsep untuk IoT, mikroprosesor juga yang akan mengirimkan sinyal ke cloud, mengirimkan sinyal ke database untuk inputannya dan juga untuk outputannya. Nah, nanti lewat UI ataupun pakai mobile, web atau desktop nanti bisa membaca ke cloudnya, ke database-nya. Benar nggak inputannya? Oh nih suhunya normal, nanti akan dibaca seolah-olah kita melihat kondisi di lapangan, tapi itu dari luar. Nah, kemudian juga melihat aktuator outputannya, oh ya lampunya mati, seperti itu. Integrasinya seperti itu. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Nah, kemarin saat Mas Kalebku ya, kemarin tuh ada tuh dia ke pameran, saya bawa alatnya. Nanti alat itu nanti akan saya bawa di kelas. Nah, minggu depan saya tunjukkan nanti bagaimana cara mengontrol lampu lewat jaringan. Kemarin itu ada Mas Kalebku ya kalau nggak salah. Dia ngelihat alatnya. Ada nggak sini? Ada Mas Kaleb Sui. Ada Pak. Iya. Nah, dia ngeliat tuh alat saya kemarin di pameran ketika ada SMA SMK di lantai 6 di hari Sabtu kemarin. Oke, monggo silakan kalau ada yang tanyakan yang lain. Nah, ini perbedaan sensor dan aktuator. Oke. Definisinya aja berbeda ya, sensor perangkat yang merasakan atau yang ada intra pada masukan, di mana sensor juga bisa mengukur perubahan di sekitarnya. Tapi kalau aktuator, perangkat yang penggeraknya yang mengubah sinyal listrik menjadi mekanis atau yang bergerak mau mati, mau hidup, mau close, mau on, seperti itu. Nah, fungsinya sensor bisa digunakan untuk mengukur kuantitas fisik. Kalau aktuator menghasilkan gerakan. Nah, atau yang paling indah lagi biasanya sensor digital input, aktuator digital output. Nah, tapi kalau misalnya aktuator bisa dibuatkan input, tidak bisa juga, tergantung kebutuhannya. Misalkan ketika dia gerak akan mendeteksi inputannya maju. Nah, itu inputan maju ini nanti akan dilakukan untuk proses berikutnya. Biasanya digunakan untuk mesin-mesin produksi. Jadi ketika dia jalan ke kunci, maka nanti akan mengunci proses yang lain. Kemudian ketika selesai akan membuka kunci, kemudian membuka kunci-kunci yang lain supaya sistemnya safety, seperti itu. Dan koneksinya biasanya sensor terhubung dengan input, aktuator ke output. Simpelnya seperti itu. Oke, ini kesimpulannya. Nah, sensor dan aktuator keduanya digunakan untuk melakukan satu tugas. Nah, sensor memonitor, kemudian nanti akan mengirimkan pembacaannya ke sistem. Sistem memproses dan memberikan perintah ke aktuator untuk dijalankan. Jadi nanti ada otaknya, yaitu ECU atau Engine Control Unit atau mikroprosesor. Jadi kita gunakan mikroprosesor Arduino. Nah, ini contoh
contoh ECU yang ada di motor Yamaha, di mana ECU motor Yamaha bisa deteksi throttle position sensor TPS, ada intake air pressure sensor IAPS, kemudian ada yang crankshaft position sensor, coolant, oksigen. Ini saya ambil dari Yamaha Mega Utama gitu. Dan banyak di pasaran juga untuk membuka ECU-nya ini supaya nanti mereka bisa servis sendiri. Karena kalau misalkan untuk kayak motor ECU itu kalau misalkan kita buka servis sendiri kadang ECU-nya error, perlu direset. Jadi ya mahalnya di sini ada ECU-nya. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Dan ini tugasnya buat resume rangkuman pertemuan ini, pertemuan 3. Yang kedua buat spesifikasi sensor dan aktuator yang akan digunakan dalam proyek IoT Anda. Bentuknya Word ataupun PDF. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, monggo silakan. Pak mau nanya Pak, itu kan kalau spesifikasinya kan ditentuin dari sekarang ya. Iya. Berarti itu yang kata mikro ini juga kayak pakai Arduino-nya juga itu nanti bakal diajarin kan banyak modelnya Pak. Iya, nanti kita pakai yang Arduino Uno aja. Atau mau pakai Arduino yang biasa juga monggo silakan. Nah itu harus beli barangnya apa lewat kayak yang terminal gitu Pak yang di website tuh. Kalau secara konsep ya harus ada barangnya. Nah makanya nanti proyeknya itu di UTS UAS itu kelompok. Nah nanti tiap kelompok buat dulu desain perancangannya, infrastrukturnya. Nanti pas UASnya ada alat jadinya seperti apa. Nah, nanti kita mulai habis UTS bisa memprogram Arduino-nya. Nah nanti juga minggu depan insya Allah saya bawa Arduino-nya yang saya punya. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kemarin tuh saya bawa alat industrial IoT itu tuh pameran SMA SMK di hari Sabtu. Nah Mas Kaleb Sui, nah itu dia ngeliat alat saya. Nanti saya bawa besok ketika pertemuan offline di kelas. Nah kalau untuk Arduino belum siap, nanti saya bawa Arduino dulu aja. Jadi yang paling berat biasa sih di mekanikal. Kita udah desain IoT-nya jalan, ketika kita mau diterapkan diimplementasi di lapangan, nah kadang terbentur oleh mekanik, cara pemasangannya, tempat dudukannya supaya aman, bagus, tidak terindikator oleh gangguan seperti macam tikus, kucing dan lain-lain. Nah kadangkala terbentur oleh alam, begitu panas, hujan, seringkali seperti itu. Monggo silakan kalau ada lagi yang tanyakan. Itu untuk pertemuan ketiga hari ini. Untuk tugasnya ingatin kembali jangan sampai lupa sebelum UAS. Kemudian untuk kelas ini PIC kelasnya siapa namanya ya? Ada nomor teleponnya enggak? Halo? Apanya Pak? Maaf Pak, putus PIC tadi. PIC kelas ini siapa? Ini kelas TI 21B2. PIC kelasnya siapa namanya? Halo? Ketua kelasnya namanya Mbak Desvi, Pak.
Desvi. Despi, Pak. Despi, oke. Despi. Mega Dion, oh ini ya Despi Ramadhani Sapitri. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan yang lain. Saya cukup, Pak. Oke. Di sini udah ada grupnya kan ya? Udah ada grup WA-nya kan ya? Ayuti TI 21B2. Sudah ada, Pak. Oke. Oke, makasih. Sip. Nanti kalian tentukan kelompoknya dan tentukan PIC kelompoknya masing-masing ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita akhiri untuk malam hari ini. Oke, ini udah ada 42 menit. Nanti hasil ini akan saya postkan di YouTube dan saya share linknya di video pertemuan ketiga. Oke, saya akhiri. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan, ada WA group atau email ataupun japri ke saya langsung. Oke, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan saat offline di kelas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bapak.